Baik Bu, lanjut kita Bu. Baik, sampai di mana tadi? Hikmah pertama, Rasulullah itu ketika diperjalankan oleh Allah Isra, berarti perjalanannya dimulai dari masjid ke dimulai dari Masjidil Haram. Apa hikmahnya Pak Ustadz? Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan musola, makmurkan masjid. Jangan sampai hidup kita tak pernah ke masjid. Kalau tak bisa datang ke masjid, sumbang masjid. Berapa? 1000, 2000 jadi. Kalau tak bisa nyumbang dengan harta, nyumbang dengan tenaga. Tak bisa nyumbang dengan tenaga, setidaknya nggak ngejek orang-orang yang ada di masjid. Nggak ngejek pengurus musola. Nggak ngejek musolanya. Sudahlah tak pernah sholat di musola, di masjid. Sudahlah juga tidak nyumbang 1000, 2000. Sudahlah juga tak pernah gotong royong. Tapi adanya ngejek. Pengurus, iya nyinyir. Apalah pengurus itu, korupsi dia. Mana sekarang? Masjidnya nggak jadi-jadi, korupsi dia. Aku udah nyumbang kemarin. Emang berapa kau nyumbang? 2000 sih. 2000 beli semen tak cukup. Paham maksudnya Bu? Allah bukan tidak sengaja. Kenapa Allah nggak langsung naik ke atas? Kenapa menyuruh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung aja naik ke atas? Kenapa harus berhenti dulu di Masjidil Aqsa? Paham sampai sini? Kenapa harus mampir dulu ke Palestina? Dan itu membuktikan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua, masjid yang ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, di Baitullah, sama pahalanya 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Ibu sholat apapun di sana, sekali sholat sama dengan 100,000 times prayer. 100.000 kali sholat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 1000 itu bahasa kampung saya. 1000 prayers, 1000 sholat. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Berapa 500? Pinter semua bahasa Inggris rupanya di sini. 500 sholat. 500 sholat, 500 sholat. Jadi 500, 1000, 100.000. Mudah-mudahan Ibu bisa sampai ke Mekah Madinah. Biar merasakan punya pahala 100.000 sholat. Biar merasakan pahala 1000 sholat di Masjid Nabawi. Oke, baik. Jadi apa maknanya Pak Ustadz? Orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Nabi, orang-orang yang bertakwa. Makanya sebentar lagi ada Ramadan. Kalau tidak datang bulan halangan, langsung datang. Mau jemaah asar, mau jemaah maghrib dan sebagainya. Jadi yang pertama apa Bu? Hikmahnya jangan tinggalkan. Karena Isra Mi'raj perjalanannya dari masjid ke masjid. Pertama kali Rasulullah membuat masjid di dunia namanya Masjid Quba. Masjid Quba di Madinah. Jadi Rasulullah itu sudah berapa meter dari Masjid Nabawi, berhenti Rasulullah menginap di situ bermalam karena capek dengan rombongan dari Mekah di tempat namanya iya, perjalanan hijrah, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, beliau di luar Madinah berhenti di satu tempat bermalam 4 hari 4 malam. Itu rumahnya namanya Kulsum bin Hidam. Siapa Bu? Kulsum bin Hidam, yang punya tanah Kulsum bin Hidam. Menginap di situ Rasulullah apa? Membangun masjid. Itulah masjid pertama yang dibangun Rasulullah di dunia. Ibu biar tahu sejarah. Kalau Baitullah itu memang sudah ada dari zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu rindu. Nabi Adam rindu, ya Allah saya rindu dengan sholat di Baitul Ma'mur. Di atas, di langit ketujuh di atas tuh ada namanya Masjid Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat berkeliling di Baitul Ma'mur itu seperti tawaf 7 kali. 70.000 datang malaikat berkeliling Baitul Ma'mur. Selesai, balik malaikat itu melaksanakan tugas lain, datang lagi 70.000 malaikat. Dan 70.000 sebelumnya enggak pernah datang lagi sampai hari kiamat.
Terus sampai sekarang tak berhenti malaikat 70.000. Berapa banyak malaikat coba? Sudah bertahun-tahun kita hidup di dunia ini. Berarti apa maksudnya? Malaikat tak terhitung. Cuma yang wajib diketahui berapa? 10. Malaikat yang pertama siapa namanya? Jibril. Jangan ibu tak tahu. Dipanggil nanti anaknya. Jibril menerima. Yang kedua, tugasnya menyampaikan surat cinta. Apa Bu? Mikail Bu. Nah kan lupa kan Bu Lasmi. Mikail apa Bu? Berkelahi. Mikail itu yang apa Bu? Yang ngurus apa? Tengok, Bu Lasmi udah nengok Google ya. Mikail itu yang nurunin hujan, yang ngurusin rezeki. Iya rezeki, yang ngurus-ngurus kayak gitu. Iya mengatur. Yang mengatur Allah. Yang mengatur Allah. Yang melaksanakan tugasnya itu Mikail. Yang kedua apa Bu? Yang ketiga Israfil, baru itu yang meniup, mematikan manusia semua di hari kiamat, dan meniup lagi untuk menghidupkan manusia karena mau dihisap, mau diadili sama Allah. Yang keempat, bila Israel cabut nyawa. Ingat Bu ya, mencabut nyawa Israel itu setiap hari, nggak perlu pamit sama kita. Sesuai dengan surat. Ini suratnya. Dan yang mencabut bukan Israel aja. Israel itu penanggung jawab, rajanya, anak buahnya banyak. Jadi gampang cabut. Termasuk mencabut nyawa hewan. Coba bayangkan Ibu, ketik aja di Google itu, berapa orang yang mati setiap hari. Tapi sebaliknya, berapa banyak manusia yang lahir setiap hari. Nah sekarang tugas Ibu pulang ke rumah nanti, lebih banyak yang mati atau lebih banyak yang lahir? Coba bayangkan, ya memang begitu, ganti generasi. Setiap hari itu ada orang meninggal, setiap hari juga ada yang lahir. Begitulah dunia terus. Nanti pada saatnya, semua akan binasa, karena Allah akan matikan semua, karena itu sudah sampai ke yauma idin na'imah, yaumal qiyamah. Hari maliki yaumiddin. Nanti baru sadar orang itu semua bahwa yang berkuasa adalah Allah. Yang hari ini banyak harta, yang hari ini pejabat, yang hari ini bos, yang ini hari manajer, nanti di hari kiamat baru sadar. Ternyata harta yang kubanggakan, anak yang kubanggakan, suami yang kubanggakan, jabatan yang aku lulukan, senang dengan jabatannya, kursinya, singgasananya, kerajaannya, kantornya, hartanya, kos-kosannya, semua tidak ada artinya karena hancur lebur. Gak perlu nunggu kiamat, Allah tampakkan musibah, habis tidak ada yang kita banggakan. Maka gimana Pak Ustadz? Bukan berarti tak boleh. Kita boleh bangga dengan rezeki kita, tapi jangan lupa bersyukur, beribadah kepada Allah. Cara bersyukur bukan hanya sholat, datang ke masjid taklim, itu cara bersyukur. Ketemu dengan kawan, menambah ilmu. Baik, jadi Rasulullah SAW pertama kali membuat masjid namanya Masjid Quba. Innama ya'muru masajidallah innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, orang-orang yang takut ulam yasa illallah, dan orang-orang yang tidak takut hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Lalu kemudian yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj. Yang kedua apa? Bahwa Nabi Muhammad ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau sholat. Dan beliau ketika sholat menjadi imam. Kemudian makmumnya siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Semua menjadi makmum. Assalatu wassalamu alaik wa taqaddamta lis-salati wa antal imam. Pernah dengar Ibu? Di mana itu? Namanya tarhim. Ketika sholat ditegakkan di Masjidil Aqsa, Rasulullah jadi imam, di belakangnya Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya meskipun mereka terdahulu Nabi dan Rasul,
pemimpinnya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang yang bernabikan Nabi Isa, yang sekarang ada orang masih merasakan nabinya Nabi Musa, semua sudah terbantahkan bahwa pemimpin kita umat sedunia dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, pemimpinnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya ketika di Masjidil Aqsa, ternyata semua nabi-nabi bermakmum kepada Muhammad karena itu adalah perintah Allah. Meskipun kau sudah senior wahai Adam, meskipun Musa engkau sudah senior daripada Muhammad, tapi Muhammad adalah khataman nabiyyin, terakhir nabi. Nabi Muhammad adalah pemimpin dari umat Islam dan pemimpin dari seluruh nabi dan rasul. Ini bukti bahwa apapun agamanya, kalau percaya sama Allah, wajib percaya kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ternyata sekarang agama masih banyak yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin, sebagai nabi terakhir. Dia berkutat dengan nabi-nabinya. Padahal sudah jelas. Apa maknanya? Bahwa di hari kiamat nanti, semua umat, jangankan umat, semua nabi yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mempertanggungjawabkan umatnya, itu biasa saja. Kalau Nabi Muhammad mempertanggungjawabkan semua kejadian, semua perbuatan dari umat-umat yang lain, itu biasa. Tapi Nabi Muhammad juga mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Begitulah Nabi Muhammad saat ketika dibacakan ayat itu, nangis Nabi Muhammad. Bahwa di Al-Quran disebutkan bahwa nanti kamu Muhammad mempertanggungjawabkan bukan hanya sekedar umatmu, tapi umat dan nabi-nabi terdahulu, kamulah yang bertanggungjawabkan. Begitu besar tanggung jawab Nabi Muhammad sallallahu. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga, flashback kembali kepada sebelum perjalanan Isra Mi'raj. Nah, jadi kalau yang tadi dua itu ketika perjalanan Isra Mi'raj, nah yang ketiga ini sebelum Nabi dijalankan Isra Mi'raj. Apa Pak Ustadz? Nabi Muhammad ketika Mi'raj diangkat bertemu dengan siapa? Kalau sudah diangkat ke atas Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril, bertemu dengan Allah langsung. Diangkat sama Allah setinggi-tingginya, paham? Apakah semudah membalikan tangan? Nabi Musa pengen ketemu sama Allah, harus pakai proposal. Ya Allah, saya pengen bertemu dengan kau. Dengan kau ya Allah. Ya Allah, saya pengen bertemu dengan kau. Akhirnya karena maksa Nabi Musa berdoa, oke, kalau memang kamu sudah siap bertemu denganku, kamu naik ke gunung Tur Sina. Sampai di sana Allah tidak membuka hijabnya yang 40. Jadi Allah itu hanya membuka satu pintu dari banyak pintu untuk bertemu dengan Allah. Istilahnya, kalau sekarang orang bertemu dengan raja masih bertemu dengan stafnya. Kita kalau bertemu sama bos, kalau kita bukan siapa-siapa, kan tak langsung ketemu sama bos. Sampai ke kantor ketemu sama siapa, Bu? Security dulu. Sukariti dulu. Kalau enggak Surikiti. Surikiti. Ibu tahu di TikTok itu Surikiti. Kamu jadi apa sekarang? Surikiti gitu. Kalau yang orang-orang yang kerja di Malaysia Sukariti. Orang bertemu dengan bos kalau tidak punya akses langsung ke bosnya, enggak langsung bisa bertemu dengan bos besarnya. Harus bertemu dengan security. Setelah security suruh ketemu dengan resepsionis atau TU. Habis itu disuruh ngisi, entah apa yang diisi. Banyak kali, padahal bosnya goyang-goyang kaki di dalam. Jadi bertemu dengan bos harus melalui pintu berapa? Begitu yang dialami Nabi Musa. Akhirnya Allah tampakkan bukan wujud Allah. Allah tampakkan ke Nabi Musa sinarnya saja. Apa yang terjadi? Nabi Musa tak kuat melihat sinar Allah, terpental Nabi Musa. Dalam satu riwayat, Nabi Musa itu 50 tahun baru sadar. Pingsan. Bayangkan coba. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi kita? Nabi SAW, Nabi Muhammad tidak pernah membuat proposal ingin bertemu dengan Allah. Tapi langsung diundang sama Allah. Makanya hikmahnya apa? Nabi Muhammad karena ingin bertemu dengan Allah, diutuslah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra Mi'raj, dibedah dadanya, dioperasi. Ini operasi yang kedua. Operasi yang pertama ketika umur 4 tahun. Operasi yang kedua ketika mau
menghadap kepada Allah. Apa maksudnya? Memberikan pelajaran kepada umat manusia. Kalau kamu bertemu dengan Allah, kalau ingin kamu menghadap kepada Allah, kita bisa nggak menghadap Allah? Tidak. Bisa lah, Bu. Dalam sholat. Sholat itu kan kita ngomong sama Allah toh. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli warhamni warfa'ni. Ayo lagi. Rabbi ufirli warhamni wajafurni warfa'ni warzukni wa'afini wa. Itu kita ngomong sama siapa? Doa sama siapa? Dan kita tidak boleh noleh-noleh kan? Tidak boleh ngomong sama yang lain. Berarti kita sedang menghadap kepada Allah. Meskipun Allah tak nampak di kita, tapi kita itu sedang cara berkomunikasi dengan Allah. Orang kalau pengen berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, makanya Allah sampaikan wasta'inu bisobri, minta tolonglah kepada Allah kamu dengan cara sabar, kemudian sholat. Maksudnya apa? Kalau kau dapat ujian, dapat musibah, dapat sakit, dapat pokoknya macam-macam, maka kamu sabar dulu, terima ujiannya. Setelah itu kau ambil wudhu, sholat, lalu sujud di hadapan Allah. Subhan rabbiyal wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Doa paling banyak ketika sujud di sholat. Jadi kita apa maknanya? Sebelum sholat kau harus suci. Nabi Muhammad ingin menghadap kepada Allah langsung. Bayangkan, Nabi Muhammad kan sudah jadi nabi. Kenapa mesti harus dibersihkan? Begitulah kita. Jangan seadanya ketika kita sholat. Jangan menggampangkan ketika sholat. Kemarin sudah saya jelaskan kan? Bukan hanya sekedar hati yang suci. Badan juga suci, bersih. Kemudian pakaian juga suci. Makanya kalau sholat jangan main-main. Pakai baju, pakai mukena yang bagus. Jangan pakai mukena Hello Kitty, saya bilang gitu kemarin kan. Doraemon, pakai mukena yang baru, yang harum. Jangan yang sudah 3 bulan bintik-bintik hitam yang ditaruh di belakang pintu rumah, kamar. Ibu suka kan naruh baju di belakang pintu itu? Coba dicek, pasti banyak semua yang digantung-gantung. Pak Ustadz, kau tahu saya juga banyak gantungan. Jadi maksudnya apa, Bu? Menghadap kepada Allah, suci badan, suci hati, suci pakaian. Begitu yang dialami oleh Nabi. Itulah hikmah. Sebelum Isra Mi'raj, ketika mau menghadap kepada Allah, suci. Suci hati apa, Pak Ustadz? Ya bersih dari kebencian. Bersih dari dengki. Bersih dari dendam. Jadi sholatnya sah. Tapi kadang nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena dalam sholat ingat musuh. Allahu Akbar. Nampak muka musuh. Allah, jengkel Pak Ustadz. Habis sholat bukannya senang, marah. Aku harus balas dendam. Kenapa? Di dalam sholat diprovokasi semetan. Pokoknya kalau engkau balas, kalau engkau nggak balas itu status WA, kamu bongak, bodoh kamu. Kata setan. Dalam sholat langsung, bukannya zikir langsung dibalas status. La ilaha illallah. Paham maksudnya, Bu? Jadi mulai sekarang belajarlah, belajar legowo, belajar memaafkan. Jangan sampai sering sholat tapi masih bermusuhan. Itulah makna Isra Mi'raj. Nabi Muhammad saja yang tidak punya dosa masih disucikan sama malaikat Jibril. Melalui diperintah oleh Allah tapi melalui malaikat dengan air zam. Jadi naik ke atas. Setelah itu apa yang kedua, Pak Ustadz? Ini sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj kan ini kan masuk kategori yang ketiga hikmahnya. Tapi di balik sebelum Isra Mi'raj itu, yang kedua Nabi Muhammad diangkat setinggi-tingginya. Apakah semudah itu Nabi Muhammad? Apa maknanya? Kita juga bisa diangkat Allah setinggi-tingginya derajatnya. Mau di dunia ataupun mau di akhirat. Allah muliakan kedudukan kita. Allah muliakan keluarga kita. Maksudnya mulia itu bagaimana? Ya dicintai oleh orang, disenengin. Ibu pernah nggak merasakan punya kawan? Saya kalau dekat sama dia Pak Ustadz senang hati. Bukan cowok, cewek. Lain lagi kalau ibu ketemu sama si Daihun. Tahu Daihun? Mantan suami Jule kan. Nah ibu kadang pernah merasakan nggak? Kalau saya duduk sama kawan nih, pokoknya tenanglah Pak Ustadz. Dia kata-katanya baik, membuat saya bikin motivasi. Tapi kalau saya sama si B nih Pak Ustadz, bawaannya saya mau geram aja Pak Ustadz. Kok ketawa ibu? Ini kenapa? Kawan itu selalu provokasi kita. Jadi perasaan kita tak nyaman. Pernah nggak ibu ngalamin? Ada kawan ibu yang merasakan tenang, ada juga kawan yang merasakan bawaannya emosi.
Awalnya ibu tidak marah sama si kawan karena kawan ini memprovokasi. Iya ya, terus mikir, betul, dicocok-cocok lagi. Pantes lah kemarin aku ke pasar itu begitu. Padahal nggak ada itu. Kata kawannya, kamu merasakan nggak? Kawan itu pura-pura dia pinjam duit. Sebenarnya itu menipu kamu. Iya juga ya dihitung. Padahal nggak ada. Iya, kemarin dia pinjam aku loh 100. Terus kemarin tuh pura-pura anaknya nggak punya uang bayar SPP. Iya ya, hati-hati kamu. Awalnya kita biasa saja karena ada kawan provokasi muncul emosi. Kita ini kan dikelilingi orang-orang seperti itu. Dikelilingi Abu Bakar, dikelilingi Sayyidina Ali, dikelilingi Utsman yang kaya, yang sering traktir, ya kan? Istilahnya begitu. Dikelilingi Sayyidina Ali, kawan kita suka memberikan ilmu, nasihat, motivasi. Dikelilingi Abu Bakar yang bijak. Dikelilingi Umar yang berani membela kita. Jangan sampai kita dikelilingi Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak akan lepas dari itu. Apalagi di kawan, di saudara kita. Banyak kan? Orang itu lebih suka dengan kawan daripada saudaranya. Ada apa tidak? Ada kadang saudara lebih jahat daripada kawan. Pak Ustadz curhat namanya. Memang seperti itu dunia, Bu. Jadi apa maksudnya? Kata hikmah daripada Isra Mi'raj ini, Rasulullah itu diangkat setinggi-tingginya, bukan semudah melintangkan. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah sebelum diangkat setinggi-tingginya oleh Allah sampai bertemu dengan Allah, itu karena Nabi Muhammad mengalami cobaan dan musibah luar biasa. Isra Mi'raj terjadi ketika 2 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, tahun kenabiannya 12 tambah 11. Jadi tahun ke-12 Rasulullah, artinya Rasulullah jadi Nabi 12 tahun baru pindah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah sekitar 11 tahun. 12 tambah 11 berapa? 23. Berarti Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi berapa? 23. Nah, di tahun ke-10 Hijriah, berarti Rasulullah masih di Mekah. Ini peristiwa terjadi Isra Mi'raj. Apa yang terjadi di situ? Rasulullah meninggal Siti Khadijah, meninggal juga Abu Thalib. Rasulullah dari finansial sudah tidak punya kekuatan finansial. Kenapa? Karena istrinya yang kaya raya meninggal. Dari kekuatan sebagai orang yang tidak berani orang mengusik dan mengganggu Rasulullah karena ada Abu Thalib. Bapaknya Sayyidina Ali kafir Quraisy. Meskipun mati dalam keadaan kafir, tapi beliaulah yang selalu terdepan membela Nabi Muhammad. Orang segan semuanya. Tapi ketika mereka berdua meninggal, Abu Thalib meninggal, setiap meninggal, Rasulullah sudah tidak punya kekuatan. Tambah dicemooh Rasulullah, di embargo. Embargo itu dibatasin. Muhammad tidak boleh lagi datang ke sana, tidak boleh lagi membeli ke warung ke sana. Cukup di rumahnya saja. Jadi pastikan Muhammad tengok gerak-geriknya. Jadi tak boleh ngapa-ngapain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad istilahnya ada sumur di situ, tak boleh ke sumur. Muhammad tak boleh lagi ke sana beli ke toko. Pokoknya di rumah aja dia. Gerak Nabi Muhammad sudah dibatasi. Maka malam-malam Rasulullah keluar dari rumahnya. Dia tidak naik onta karena takut ketahuan. Dia jalan kaki. Beliau jalan kaki. Kemana perginya? Ke Taif. Tahu Ibu Taif? Siapa yang umrah di sini? Belum, makanya umrah bareng Ustadz Nuruddin. Taif itu, Bu, 2000 meter tingginya dari daratan Mekah. Perjalanan kalau naik bus kemarin saya kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Lama nggak itu? Lama. Berarti jauh nggak dari Mekah? Ke gunung naik ke atas sampai dingin di atas, seperti di puncak di Bogor. Sampai di sana bersarap. Kenapa? Karena di situ ada kampung namanya Kampung Halimatus Sa'diyah, kampungnya orang tua susu Nabi Muhammad. Berharap Nabi Muhammad sampai sana ada yang menerima, karena di Mekah sudah tak ada lagi yang diharapin. Apa yang terjadi? Rasulullah di sana tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tapi disambut dengan lemparan batu, lemparan tulang belulang, berdarah pelipis Nabi. Dia berharap di Taif ada orang yang menerima, tapi ternyata tidak. Gimana kalau perasaan Ustadz Nuruddin datang ke Bengkong atas ada yang lempar batu? Gimana perasaan saya? Tak celurit sampean. Setelah itu Rasulullah terpojok bersembunyi di balik bukit mengadu kepada Allah. Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hailani wa hawani bainan nas. Ya Allah,
Hari ini saya tidak ada tempat mengadu. Hari ini tidak ada tempat bergantung. Kalau dulu ada Siti Khadijah, kalau dulu ada Abu Thalib, hari ini aku punya engkau ya Allah. Aku dipermalukan di depan manusia. Rasulullah cuma keluh kesah saja, curhat aja sama Allah. Tapi Allah melihat ini, langsung mengutus malakul jabal, malaikat penjaga dari gunung, malaikat penjaga dari bukit. Datang malaikat itu, Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling besar. Aku timpakan kepada orang Taif itu semuanya. Apa yang terjadi? Kalau saya ditawarin seperti itu, saya dilempar batu di sini. Tiba-tiba datang malaikat, Nuruddin, mana bukit Welcome Batam? Gede nggak? Gede itu malaikat. Bisa nggak kira-kira dilempar ke Bengkong Indah ini? Bisa. Gimana? Mati? Matikan aja, tapi jangan langsung mati. 3 bulan stroke. Kalau nggak stroke, diabetes meletus. Misalkan kalau ditawarkan ke Nuruddin. Tapi ini terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah tidak dendam. Apa kata Rasulullah? Hanya berdoa. Nggak usah. Aku cuma berdoa, mudah-mudahan orang-orang di sini keturunannya semua bisa masuk Islam nanti. Akhirnya sekarang masuk Islam semua. Kalau dulu kan nggak Islam. Jadi apa maknanya? Memaaf. Kalau ibu tak pernah memaafkan orang yang benci sama ibu, orang yang ngejek sama ibu, orang yang menghina ibu, sampai kapanpun ibu tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siap memaafkan kawan? Siap. Siap memaafkan musuh bebuyutan? Siap. Emang punya musuh bebuyutan? Ada. Pernah diejek sama orang? Pernah. Pernah disindir-sindir sama orang? Pernah. Ada orangnya? Yang mana? Yang mana? Ibu pernah ngalamin diejek? Ibu pernah ngalamin diomongin di belakang ibu? Pernah. Pernah kan? Difitnah, dibikin status pernah? Pernah. Oh pernah juga. Pernah. Maka ibu nggak usah balas. Siap memaafkan orang-orang yang benci sama kita? Kita sebagai manusia jangan bilang tak ada Pak Ustadz. Banyak yang benci sama kita. Makanya saya bilang berkali-kali, kita itu dibenci bukan karena kita jahat, tapi kita terlalu hebat. Bikin update status lagi tuh. Nah, bikin. Bareng-bareng. Hashtag Nuruddin. Jangan lupa Nuruddin. By Ustadz Nuruddin kan gitu. By Unza. Jadi kadang orang benci sama kita tuh bukan karena benci sama kita. Mungkin kita tak suka. Iya, karena nengok jilbab ibu mahal, karena nengok kacamata ibu harga 3 juta, karena nengok motor ibu baru. Kadang orang begitu, betul nggak? Makanya hati-hati ketika berpakaian, hati-hati kita berbuat, hati-hati kita berucap. Mungkin menurut kita benar, tapi orang lain yang nengok tak suka. Di grup WhatsApp terutama banyak. Ada orang yang sukanya share, tak apa yang di-share. Ada orang yang tak suka. Makanya sebagai ketua harus bisa mendamaikan. Harus. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, ini grup masjid taklim, yang tidak berhubungan jangan. Takutnya timbul fitnah. Apalagi pilkada, pilpres. Kan dalam satu grup itu kan gak semuanya nyoblos nomor 1. Ada juga yang nyoblos 2 kan. Ada saling ejek gara-gara itu. Tak selek. Apa namanya? Selek. Apa sih selek itu? Coba saya tanya, ada nggak di kamus besar bahasa Indonesia? Dari mana muncul selek itu? Kadang orang, nggak mau datang ke pengajian. Aku selek loh 3 hari sama dia katanya. Jadi yang kedua ini hikmah kenapa Nabi Muhammad bisa diangkat setinggi-tingginya karena memaaf. Yang kedua karena mensucikan hatinya, artinya harus bersih menghadap kepada Allah. Yang kedua jangan pernah dendam sama orang. Kalau ibu masih punya musuh, masih dendam sama orang, maka Allah tidak akan mengangkat derajat ibu. Kalau di dunia mungkin tak diangkat derajat karena nggak kaya, karena nggak dihormat, mungkin Allah simpan itu nanti di surga. Kita bu, jangan salah loh, kehidupan di surga sama dengan di kita di sini. Ada yang tinggal di istana, ada yang tinggal di rumah biasa. Begitu juga nanti di surga. Ada yang tiba-tiba nengok Bulasmi ada di VVIP sana. Hoi Bulasmi, aku ustadz mulu gitu saya bilang kan. Jadi apa itu Pak Ustadz? Tergantung amal. Jadi kita ini bisa terangkat, bisa baik, bisa bagus levelnya sesuai dengan amal kita, bukan sesuai amal orang tua. Gak ada amal baik diwariskan dari orang tua. Begitu juga ibu tak bisa mewariskan amal baik. Mentang-mentang ibu yang rajin mengaji tiba-tiba anaknya masuk surga, nggak bisa. Apa kita masuk surga itu karena amal. Jadi ibu ukur sendiri sampai di rumah. Berapa banyak sholat duha yang aku lakukan? Berapa banyak sholat tahajud yang aku lakukan? Berapa banyak sedekah selama aku hidup? Selama hidupnya sedekahnya kalau dihitung cuma 100 ribu. Ngenes. Hidup 70 tahun, masa 100 ribu? Ternyata setelah dihitung perharinya 0 rupiah.
Kan gitu kalau 100.000. Kalau bisa ibu hitung, saya pastikan saya hidup 70 tahun, minimal ada sekitar 7 juta selama hidup saya keluarkan untuk sedekah fakir miskin. Dari 70 tahun kalau 7 juta berarti satu tahunnya berapa? 1 juta. 1 juta dibagi 12 bulan, berapa perharinya kita? Nah itulah, jadi kita hitung sendiri. Jadi amal kita yang menyelamatkan diri kita, baik di kubur, di hisab, di mizan, di padang mahsyar, di Shiratal Mustaqim, dan puncaknya di surga. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Kembali lagi ke Isra Mi'raj. Yang ketiga apa? Di situ sudah disebutkan, ya bukan yang ketiga, yang 4 ya. Ketiga belum, maksudnya ketiga belum ada intinya. Intinya sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diangkat karena memaafkan gitu. Sekarang berarti yang keempat. Nabi Muhammad tujuannya diangkat, diperjalankan Isra Mi'raj apa Bu? Yang Ibu tahu? Itu oleh-oleh. Tujuannya apa? Coba kita baca lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau ibu tidak tahu nanti sambil tengok, itu simpen Bu. Jangan setiap tahun diulang lagi, tak ingat lagi. Yalah setiap tahun padahal. Tujuan Nabi Muhammad, Allah memperjalankan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke Sidratul Muntaha linuriyahu min ayatina, supaya hambaku itu kan lailam mi abdihi, supaya hambaku Muhammad bisa melihat min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Nabi Muhammad ditampakkan surga, Nabi Muhammad ditampakkan neraka, Nabi Muhammad diajak keliling isi alam semesta. Kan diajak keliling. Nabi Muhammad kan bukan hanya sekedar bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, tapi diajak keliling, diantar sama malaikat Jibril kemana-mana. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi, bercerita Nabi-Nabi yang lain kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Agar Nabi Muhammad menyampaikan bahwa surga itu nyata, dan bukan cuma surga saja, tapi isinya. Rasulullah tambahkan, ini loh isi surga Muhammad, kata Jibril. Ini loh neraka Muhammad, ini loh isinya. Apa salah satunya? Saya mau jelaskan tentang orang yang di neraka atau yang surga dulu, ayo. Neraka dulu, ngeri kali. Iya, berarti kita mau neraka dulu ya? Apa dulu? Iya, isinya neraka dulu. Oke. Rasulullah satu ketika ditampakkan isinya neraka. Ternyata ditampakkan perempuan yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku besi yang tajam setajam silet. Sering nonton silet. Ditampakkan kukunya panjang besi, ada perempuan mencakar mukanya sampai dicongkel matanya, copot. Sakit Pak Ustadz, nyobalah. Ibu nggak usah pakai pakai apalah. Nanti ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa dia perempuan itu? Itu umatmu Muhammad. Itu umatku, iya. Itu gambaran umatmu nanti salah satunya seperti itu. Kenapa dia Jibril? Kok dia menyiksa dirinya Jibril? Kok mencakar-cakar mukanya Jibril? Tahu nggak kamu apa dia? Dia sholatnya banyak, sedekahnya banyak, amalnya banyak. Bahkan aku tengok nih, banyak dia masuk ke Majelis Taklim. Bukan di Batam tapi. Kok tahu Jibril? Tuh grupnya banyak, grup WhatsAppnya. Misalkan begitu. Kira-kira begitu. Terus kenapa kok dia? Ternyata dia punya masih dosa sama kawannya. Dia pernah zalim sama kawannya. Dia pernah memfitnah kawannya. Dia pernah bergosip, pernah menjelek-jelekkan. Pokoknya dia bermasalah dengan kawannya. Dia meninggal tak sempat dia minta maaf. Tak sempat dia akur. Tak sempat dia berdamai. Salah satunya apa? Yaitu tadi memfitnah, menjelekkan, berghibah. Itulah hukumannya. Maka sekarang hindari seperti itu. Mending klarifikasi, datang ke kawannya. Jangan hanya kayaknya iya ya, kayaknya iya ya, kayaknya iya. Tak usah.
Kita ngomongin yang bagus aja, tapi yang bagus beritanya itu bikin sakit hati sama kawan. Itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu bukan cuma menjelekkan, Bu. Ngomongin orang lain. Misalkan, mohon maaf, saya kasih contoh. Bu Dian ngomongin Ibu Yeni. Kata Bu Dian, jilbabnya Bu Yeni itu kok hitam ya? Saya kira masalah nggak dibilang hitam. Nggak masalah kan? Tapi Bu Yeni mendengarnya nggak suka. Ghibah. Paham sampai sini? Berghibah itu bukan menjelekkan. Itu lain lagi dosanya. Berghibah itu ngomongin orang yang kalau omongan itu didengar orang yang diomongin sakit hati. Apapun itu. Makanya dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhanni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah. Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah dari kalian banyak sangka. Jangan suka banyak sangka, banyak praduga. Kayaknya begitu ya, iya kayaknya begini ya, kayaknya begitu ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran itu bukan tentang su'udzon, bukan tentang husnudzon, tapi zon saja. Berarti bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kata Allah, jauhilah kalian katsiran minadh-dhanni, banyak dari prasangka. Allah tak sebutkan su'udzon. Kalau su'udzon, su'uh itu jelek, zon itu prasangka, namanya su'udzon. Sampai ke bengkong atas, su'ujon. Jadi J pula. Padahal pakai zo. Tahu ya zo? Zo, zi, zu, bal. Tahu kan? Zon. Su'u. Bukan su'ujon. Su'ujol. Ojol berarti. Husnudzon. Husnuh itu baik. Zon prasangka. Su'uh itu jelek. Zon itu prasangka. Berarti kalau su'udzon buruk prasangka. Kalau husnudzon bukan John. Kalau John itu kawan saya, Pak John. Bukan su'ujon. Apa, Bu? Apa lagi? Kalau baik prasangka bukan husnudzon ya. Su'ujon. Ibu biar tampilkan berbeda dengan yang ngaji gitu loh maksudnya. Jadi kata Allah, bukan ijtanibu su'udzon, tapi ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah banyak hal, segala hal minadh-dhanni, dari prasangka. Bukan su'udzon, artinya apa? Berprasangka baik pun kalau didengar sama orang yang disangkakan tak suka, itu juga ghibah. Punya motor baru Ustaz Nuruddin, tak suka saya dengan omongan itu, ghibah. Apalagi yang sudah menjelekkan dan tidak tahu. Macam tadi itu kan, yang tahu kita dia jual lontong, tiba-tiba beli rumah, punya tuyul dia. Terus ibu sakit, aku disantet sama dia katanya. Gimana ceritanya? Hanya gara-gara musuh. Dan itu terjadi di kampung. Banyak orang dibilang santet. Santet kan tak ada bukti. Teluhlah zaman dahulu tuh sihir, santet, macam-macam kan. Makanya kalau dibawa pengadilan, sihir sama santet tak bisa dibuktikan. Dan itu berkali-kali dalam sebuah kisah, orang menyantet tak bisa-bisa karena memang tak ada santet itu. Kan percaya dengan tahayul itu. Makanya kita sering-sering baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil. Jadi apa maknanya? Bahwa ketika Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, nampak seorang wanita yang mencakar-cakar mukanya. Setelah hancur lebur mukanya, diutuhkan lagi mukanya, dicakar lagi, terus begitu. Jadi kukunya nih besi, Bu. Besinya bukan besi made in Jerman. Ibu tahu pisau yang dibuat kurban made in Jerman? Oh, itu kan luar biasa. Ini lebih made in Allah. Kukunya made in Allah. Hati-hati. Jadi begitulah gambaran. Sekarang ke surga. Gambarannya apa? Ada Rasulullah lewat di satu tempat, ditampakkan di surga. Dan ternyata Rasulullah menghirup wangi yang semerbak. Rasulullah melewati sebuah kuburan. Jadi Allah tampakkan kuburan itu di surga. Ada semacam gambaran kubur. Hai Jibril, kok wangi sekali? Luar biasa. Kayaknya dari kuburan itu. Oh iya Muhammad. Kalau itu bukan umatmu dan itu bukan zamanmu Muhammad. Itu adalah kuburan Masitoh. Siapa, Bu? Siapa Masitoh? Pembantu tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Masitoh ini meskipun
Sudah jelas-jelas di lingkungan orang kafir, bahkan mengaku Tuhan, Fir'aun, tapi satu ketika menyisir rambutnya anaknya, jatuh. Ada yang mengatakan bilang innalillah, ada yang mengatakan Allah ahad, ada yang ya Allah, pokoknya mengatakan Allah, Allahu ahad, Allahul wahid. Maka saat itu kaget anak Fir'aun. Oh, ternyata kamu tidak bertuhan kepada ayahku. Dilaporin ke Fir'aun. Ternyata Masito selama ini dia beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Musa. Apa yang diterima siksaannya? Dimasukkan ke kuali besar, direbus. Anak-anaknya semuanya, ada yang remaja, ada yang belia, ada yang masih digendong. Kurang lebih umur 2 bulan sampai 5 bulan. Itu yang terakhir, yang digendong sama Siti Masito, loncat ke kuali besar. Apa yang terjadi? Tidak bergeming Masito berubah akidahnya. Meskipun jelas-jelas di depannya ada air besar di kuali yang mendidih, dia tidak gentar imannya. Sekarang hanya dikasih 5 setel seragam udah berpindah haluan. Kemarin partai merah, gara-gara partai biru ngasih lebih banyak, berubah. Gimana nanti kalau Dajjal datang? Ini roti, kamu jangan nyembah Allah lagi. Tapi insya Allah tidak. Itu kan hanya dunia, Pak Ustaz. Betul kan? Betul. Tapi nerima memang nggak kemarin ke seragam? Enggak, Oh, enggak ada lagi. ya, kalau dikasih aja, dia ambil semua lah. Berapa setel? Hanya bela. Masya Allah. Tak usah disepil namanya, Bu. Ibu udah disepil. Ini contoh aja, Bu. Maksudnya, sekarang kan banyak, Bu. Orang banyak tergodakan dengan rayuan-rayuan sehingga mengorbankan. Mohon maaf, banyak artis yang murtad, betul? Banyak artis yang berubah pikiran. Dulu dia mengejek pemerintah. Sekali dikasih jabatan, ke pemerintah. Bukan pemerintah saja, maksudnya dia dulu ngejek sama orang ini karena jahat. Tapi orang jahat nih ngasih duit, ngasih rumah, dibela dia habis-habis, mati-matian. Iya, kenapa? Karena memang zaman dahulu sudah ada Sayyidina Bilal. Itu yang disebut dengan istiqomah, Bu. Istiqomah itu teguh pendirian, konsisten. Kalau ibu sering melakukan amal itu namanya bukan istiqomah, dawam. Apa, Bu? Dawam. Ahabbul a'mali ilallahi ad-dawamuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang dawam, yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Ibu sedekah 1000 setiap pagi, dari mulai ibu mengaji sampai meninggal, itu lebih baik daripada ibu sholat duha 1 juta kali, coba sekali dalam sehidup. Ada orang sedekah 1 miliar, tapi cukup sekali dalam seumur hidup. Lebih baik yang 1000 dia lakukan sampai meninggal, tak berhenti setiap pagi. Gak usah setiap pagi, setiap malam. Saya ada amalan Pak Ustadz yang tak pernah saya tinggalkan. Apa? Ngaji Al-Quran 1 ayat. Apa ayatnya? Non. Tak masalah. Daripada baca Yasin 100 kali, cuma sekali saya hidup. Paham sampai sini? Maka ibu di rumah harus punya amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Terserah ibu. Mau ibu bikin celengan setiap pagi 1000 masukkan. 1000 masuk. Dengan niat, ya Allah bismillah, sembuhkan penyakit ayah saya. Sembuhkan ibu saya, sembuhkan saya. Selamatkan anak saya di pondok. Berikan kecerdasan anak saya sedang pendidikan. Masukkan 1000. Nggak mudah, nggak susah, Bu. Cari kan banyak ibu duit tercecer kan? Buat celengan. Itu namanya sedekah subuh, maksudnya pagi. Ibu lakukan sampai hari kiamat. Kalau memang udah penuh, kasih ke anak yatim. Beli celengan lagi. Itu lebih baik daripada ibu sedekah 100 juta, tapi sekali seumur hidup. Ibu rutinkan duha misalkan. Pokoknya di mana saja saya duha, Pak Ustadz. Lebih bagus daripada tahajud yang 100 kali, tapi cuma seminggu dilakukan. Habis itu hilang. Maka ibu harus punya amalan. Mau istighfar, mau sholawat, mau sedekah, terserah. Itu namanya dawam, Bu. Ya, kalau istiqomah apa, Pak Ustadz? Istiqomah itu konsisten. Konsisten, teguh pendirian, tidak tergoyah dengan iman. Tidak tergoyah dengan rayuan. Imannya kuat. Kalau saya bilang iya, iya. Kalau saya bilang tidak, tidak. Dalam masalah agama tentunya. Kalau saya memang tak mau dengan uang korupsi, uang sogok, saya tak mau. Sekali tak mau, tak mau. Apapun yang terjadi. Loh, ini kan demi kepentingan bangsa. Nggak ada cerita. Pokoknya saya tetap teguh. Begitu juga Masito. Ketika dilempar ke kuali besar, beliau tidak bergeming. Apa yang terjadi? Karena beliau keimanannya kuat. Oleh Allah sebelum dia sampai ke air panas sudah dicabut nyawanya.
Berarti Masito itu yang sudah masuk dengan anak-anaknya sudah meninggal, jadi mereka tidak merasakan. Dan Masito itu, Bu, tidak tahu bahwa akan ditolong Allah. Sampai mau loncat dia tidak tahu bahwa akan ditolong Allah. Enggak pernah tahu, Bu. Kalau dikasih tahu duluan kan enak, ya udahlah bunuh aku bunuh lah. Aku ceburkan aja kalau tahu. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak akan pernah tahu ketika dia akan dibakar, dia akan diselamatkan. Enggak tahu. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, tangannya diikat, kemudian mau dibakar, enggak tahu akan selamat apa enggak. Dia cuma ketika dibakar, loh kok enggak panas. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail. Ketika sudah sehangat, kata Ismail, pisaunya ayah saya itu sudah hangat di leher saya. Nah ketika sudah hangat, ya udah mereka pasti Nabi Ibrahim pun tak tahu kalau diganti. Tidak tahu beliau Nabi Ibrahim dan Ismail kalau sudah diganti hewan. Selesai sembelih. Kok kambing ini sembelih? Jadi bukan datang langsung, karena sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ismail ditutupin matanya. Nabi Ibrahim bukan merem. Ya sudah, kata Nabi Ibrahim yang saya sembelih itu Ismail. Rupanya selesai sembelih, kok kambing ini sembelih? Nabi Musa juga tidak pernah tahu kalau laut akan dibelah. Kalau bisa terbelah, tidak pernah tahu. Begitu juga kita harus begitu. Jangan nunggu pasti Allah yakin. Kita harus yakin Allah akan menolong. Tapi dengan keyakinan yang kita miliki jangan sempat goyah. Percaya meskipun hari ini ibu sholat berkali-kali, tapi ibu merasakan ujian kok nggak pernah hilang dari saya. Padahal saya mengaji, padahal saya sudah sholat. Kenapa orang masih banyak benci sama saya? Kenapa ujian saya bertubi-tubi? Kakek, ayah di kampung meninggal. Di Batam, saudara sakit tak sembuh-sembuh. Kemudian suami misalkan di PHK segala macam. Padahal saya sering sholat. Semakin kita beriman, semakin banyak ujian yang akan datang. Kita tidak akan terlepas dengan ujian. Begitu juga Nabi Muhammad. Pada akhirnya kita menjadi orang yang sukses karena melalui ujian itu. Nabi Muhammad selesai ujiannya, Allah angkat setinggi-tingginya. Padahal sudah sedih itu kan. Maka Masito ini gambaran bagi seorang ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Kalau ibu bisa didik anaknya dengan baik, maka anaknya menjadi anak yang kuat imannya, kuat akidahnya, dia tidak tergoyah. Bayangkan coba, begitu anak-anaknya yang masih gadis, masih SMP, SMA misalkan, seperti itulah gambarannya, tapi mau dia berkorban untuk akidahnya, keyakinannya kepada Allah. Coba kalau dari salah satu anak Masito, enggak lama, mama aja lah yang masuk, biarlah aku lah, yang penting aku hidup, aku menyembah Fir'aun, kan begitu. Kenapa bisa berhasil anak itu semua ikut sama Masito? Karena pendidikan ibunya baik kepada anaknya. Selesai. Duhur apa gimana sih? Untuk berhentikan saya ya. Bukan bom Bu ya, ini kayak. 1 jam bunyi. Oh. Paham Bu ya? Jadi keberhasilan di rumah tergantung Ibu. anak itu tergantung ibunya. Iya, makanya ibu-ibu sama anak itu jangan nyalahin anak, jangan menghakimi anak. Kalau anaknya nakal, salahin ibu dulu. Jangan anaknya setan kau, jadi setan betul besok. Anaknya nakal, kamu tuh setan, hantu kamu. Jadi hantu lah. Jadi kalau ibu jengkel sama anak, Ustaz Somad kau gitu lah. Jadilah ulama kau gitu lah. Jangan ibu toyol kau, hantu kau, mak lampir, kuntilanak, jadi sundel bolong dia besok. Ibu kalau marah sama anak, jangan mengumpat. Coba ibu, sekolah berapa jam? Di rumah berapa jam? Lebih banyak sama orang tua atau lebih banyak sama guru? Ini kadang gurunya disalahin, diunjuk rasa gurunya. Dilaporkan ke polisi, masuk. Anak ngerokok kemarin? Ya kan? Ngerokok di sekolah. Masa gurunya yang diumpat? Lah kamu sendiri berapa jam sama anak itu? Apalagi ibunya yang ngelaporin. Kamu yang melahirkan. 9 bulan 10 hari kau kandung anak itu. Kau emang gak tahu sifat anakmu? Kalau sudah sadar anaknya memang nakal, jangan salahkan guru ketika guru memberikan sanksi. Nah, Ustadz Nuruddin mentang-mentang jadi guru juga. Kan sekarang guru malah takut, Bu. Takut, malah takut dikit-dikit dilaporin. Padahal kita masrahin ke sekolah, itu kan apa kata guru. Yang penting gurunya tuh gak mencekik, membunuh, kan gitu. Yang penting gurunya mau dipukul sampai berdarah tidak masalah. Yang penting tidak membunuh. Makanya sekarang ilmu itu sudah tidak ada barokahnya. Karena banyak orang ini merasa membela anaknya. Kalau saya anak saya udah jelas karena saya memang guru kan. Terserah.
Ketika saya pasrahkan sekolah berarti saya percaya sama guru. Makanya sekarang sudah berubah. Dikit-dikit hak asasi manusia. Padahal cuma ngerokok, cuma ditegur, bukan dicekik anak itu habis merokok. Ditegur memang sewajarnya. Kalau perlu dikeluarkan, itu kan contoh tak baik. Nah, itu paham Bu ya? Ini beberapa hikmah-hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj. Isra memperjalankan Allah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Allah naikkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sebelum itu kejadian peristiwa banyak. Rasulullah mengalami ujian, meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib, dan bahkan dibenci satu Mekah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Datang ke Taif dilempar batu, tidak pernah dendam. Kalau kita pengen diangkat seperti Rasulullah, meskipun tak diangkat ke langit tapi diangkat derajatnya, memaafkan kepada orang. Kemudian setelah itu kita nengok bagaimana kejadian Isra Mi'raj, salah satunya bukan hanya sekedar mendapatkan perintah sholat, tapi Rasulullah dipertemukan dengan beberapa orang Nabi dan Rasul, dan ditampakkanlah min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi biar menguatkan bahwa surga itu Ada. neraka itu Ada. siksa neraka itu Ada. kenikmatan surga itu Ada. Kalau kita sudah masuk surga, alhamdulillah. Walakum fiha ma tastahi walakum fiha ma tad'un. Surga itu adalah nikmat yang kau inginkan apa saja ada. Surga itu adalah nikmat yang mungkin di dunia kamu belum dapat, Allah kasih di surga nanti. Bagaimana nikmat surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Nikmat di surga tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar oleh telinga, tak bisa dirasakan oleh hati. Khatara ala qalbin basar. Apa maknanya? Bahwa nikmat surga tak bisa dibandingkan. Ibu sekarang nikmatnya makan rendang, nanti nikmat makan rendang beda lagi. Begitu juga ibu nikmatnya ketika diajak jalan-jalan sama suami, keliling-keliling. Seneng gak diajak sama suami? Keliling ke Eropa, keliling ke puncak Bogor. Pengen kan Bu ya? Tapi suami udah capek, tak sempat jalan-jalan. Jadi gimana? Cukup ke Welcome Batam, cukup ke Golden Crown, lebih murah. Ibu pengen kan diajak suami Labuan Bajo, ke Bali, ya kan Bu ya? Ada yang sudah nyampe Bu ya? Pengen dipegang tangannya di depan Ka'bah, qalbi fil Madinah. Pengen bersama suami. Iya. Ibu udah nengok videonya kan? Oh, Masya Allah. Jadi saya sebenarnya bukan pamer, biar suami istri semuanya sampai. Karena sekarang harus dipamerin Ka'bah dan Madinah. Jangan pamerin tentang yang joget-joget di klub, telanjang. Kita pamerkan doa kita di Ka'bah, pamerkan. Doa di Madinah pamerkan, salawat harus dipamerkan, majlis taklim harus pamer, selfie silahkan. Daripada selfie di klub malam, mending selfie di majlis taklim. Sekarang saatnya sudah media sosial harus dipenuhi dengan keagamaan. Nggak ada cerita pamer-pamer lagi. Daripada mereka yang buka-buka aurat, joget-joget tak jelas. Ya kalau lagu sedikit-sedikit tak masalah, seperti Ya Allah lindungi Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Begitu Bu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Silakan Ibu bertanya.